Halo teman-teman, saya Anissa Putri Afifa, peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing kepada teman-teman tentang materi terakhir di agenda 2, yaitu anti korupsi. Korupsi adalah suatu perilaku terkait penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dengan melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan undang-undang. Teori Fraud Triangle. Teori ini merupakan suatu gagasan yang meneliti tentang penyebab terjadi kecurangan. Ada 3 faktor penyebab korupsi dalam teori ini. Yang pertama adalah pressure atau tekanan. Tekanan di sini dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua adalah opportunity atau kesempatan, yaitu situasi yang membuka kesempatan untuk memungkinkan suatu kecurangan itu bisa terjadi. Yang ketiga adalah rationalization atau rasionalisasi, yaitu merupakan sikap, karakter, atau sistem nilai yang digunakan oleh pelaku dengan cara mencari pembenaran atas perbuatan curangnya. Dampak negatif korupsi. Korupsi dapat menyebabkan kerugian negara dan memperlambat tercapainya tujuan nasional, diantaranya peta ekonomi seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, dan gangguan penanaman modal. Tata sosial budaya seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Tata politik seperti ketidakstabilan politik dan hilangnya bantuan luar negeri. Yang terakhir, tata administrasi seperti tidak efisien dan keterbatasan kebijaksanaan pemerintah. Nilai-nilai anti korupsi. Terdapat 9 nilai-nilai anti korupsi, yaitu yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran diarahkan untuk membangun integritas yang tinggi. 2. Kedisiplinan. Kedisiplinan digunakan untuk menaati hukum dan norma-norma. 3. Kepedulian. Kepedulian merupakan bentuk kepekaan pada lingkungan. 4. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran untuk menunaikan amanah. 5. Kerja keras. Kerja keras merupakan bentuk pengabdian yang sebaik-baiknya. 6. Kesederhanaan. Kesederhanaan yaitu bergaya hidup tidak boros dan mewah. 7. Kemandirian. Kemandirian merupakan tanda tidak mudah bergantung pada orang lain. 8. Keberanian. Keberanian adalah mampu melaporkan kecurangan dan berani memperbaiki diri. Dan yang terakhir adalah keadilan. Keadilan yaitu adil di dalam menerapkan hukum. Selanjutnya, ada 7 jenis-jenis korupsi yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah merugikan keuangan negara, yaitu menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan korporasi dan dapat merugikan keuangan negara. Yang kedua adalah penggelapan dalam jabatan, yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja. Yang ketiga adalah suap menyuap, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Yang keempat adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang kelima adalah perbuatan curang. Keenam adalah perbuatan pemerasan. Pemerasan dalam UU Tipikor berbentuk tindakan pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, meminta atau menerima pekerjaan yang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya dan telah merugikan orang yang berhak. Dan yang terakhir adalah gratifikasi. Gratifikasi ini meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pembahasan selanjutnya adalah tunas integritas. Tunas integritas berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan pemberantasan korupsi. Peran tunas integritas antara lain menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi, berpartisipasi aktif dalam membangun sistem integritas, dan mempengaruhi orang lain khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Selanjutnya adalah membangun sistem integritas. Ada 3 langkah untuk membangun sistem integritas, yaitu pertama adalah reframing culture, yaitu upaya mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi. Yang kedua adalah seeding of integrity, yaitu upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Yang terakhir adalah sistem integritas organisasi. Bangsa Indonesia
manusia membutuhkan individu dengan integritas yang sudah terinternalisasi dengan baik dalam dirinya, serta sistem nilai dan konsekuensinya. Nah, itu dia teman-teman pembahasan pada hari ini. Kita sebagai aparatur sipil negara tentunya juga mempunyai peranan penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi di kehidupan sehari-hari. Bagaimana teman-teman? Sudah siap menciptakan birokrasi yang bebas korupsi? Kalau begitu, sekian dari saya. Sampai berjumpa kembali.